Halo, kamu mungkin nggak nyangka, tapi faktanya, setiap 39 detik ada satu website di dunia yang diretas. Dan di Indonesia, jumlahnya terus meningkat setiap tahun. Bukan cuma website perusahaan besar, tapi juga website UMKM, sekolah, bahkan lembaga pemerintahan. Website itu bukan cuma tampilan digital buat dilihat orang. Ia menyimpan database pelanggan, data transaksi, konten rahasia, hingga reputasi bisnis. Sekali diretas, kerugiannya bisa jauh lebih besar dari yang kamu bayangkan. Di video ini, aku bakal pandu kamu secara lengkap dan bertahap untuk memperkuat pertahanan. Website kamu mulai dari serangan yang paling umum sampai strategi proteksi yang sering diabaikan, tapi sangat krusial. Mari kita mulai dari mengenali ancaman. 1. SQL injection. Serangan klasik. Top at the top jadi senjata andalan banyak hacker. Sekali memanfaatkan celah di input pengguna, misalnya di form login, pencarian, atau komentar yang langsung dikirim ke database tanpa filter atau sanitasi. Contohnya itu seperti O1 equals 1 less than title. Script, alert. Script greater than on mouse over, equals alert. Kalau kode ini dimasukkan ke form login dan sistem tidak menggunakan prepared statement, maka query-nya bisa dimanipulasi untuk mengabaikan password. Hasilnya, login berhasil tanpa autentikasi. Contohnya seperti OR11 kalau kode ini dimasukkan ke form login dan sistem tidak menggunakan prepared statement, maka query-nya bisa dimanipulasi untuk mengabaikan password. Hasilnya, login berhasil tanpa autentikasi kalau kode ini dimasukkan ke form login dan sistem tidak menggunakan prepared statement, maka query-nya bisa dimanipulasi untuk mengabaikan password. Hasilnya, login berhasil tanpa autentikasi. Serangan sekali terbagi menjadi beberapa jenis: union-based, menyatukan hasil query berbahaya dengan query asli; error-based, mengandalkan pesan error dari server untuk mengeksploitasi; blind-sekali, menebak jawaban melalui logika true atau false, karena server tidak menampilkan error langsung. Kedua, cross-site scripting XSS, menyisipkan skrip berbahaya, biasanya JavaScript, ke dalam halaman yang ditampilkan untuk pengguna lain. Script itu bisa mencuri cookie session token, bahkan mengganti tampilan halaman secara real-time. Type XSS, stored XSS, script tersimpan di database dan muncul saat user mengakses halaman. Reflected XSS, script dikirim lewat URL dan langsung dieksekusi. DOM-based XSS, manipulasi elemen HTML lewat JavaScript tanpa filter. 3. Brute force attack, bot akan mencoba ribuan hingga jutaan kombinasi username dan password secara otomatis. Target utamanya adalah halaman login admin yang tidak dibatasi percobaan masuk dan masih menggunakan password sederhana. Jika sistem tidak punya proteksi seperti CAPTCHA atau limit login, maka brute force bisa berhasil hanya dalam hitungan menit, terutama jika passwordnya mudah ditebak, seperti admin123 atau QWERTY. Kempados, attack DOS, atau distributed denial of service akan mengirim traffic dalam jumlah besar secara bersamaan ke server kamu. Tujuannya, membuat server tidak bisa merespon permintaan yang sah. Efeknya yaitu website jadi lambat, remote server crash, kerugian pendapatan karena downtime, dan juga bahkan bisa membuat kamu kena penalti dari SEO Google. 5. Update and patch management. Salah satu kesalahan fatal pemilik website adalah malas update. Padahal setiap update CMS, plugin, atau library biasanya berisi patch keamanan yang sangat penting. Jika kamu menggunakan WordPress misalnya, gunakan WP-CLI untuk update otomatis seperti WP Core Update, WP Plugin Update, WP Theme Update. Dan buat kamu yang pakai custom CMS, pastikan semua library eksternal seperti jQuery, Bootstrap, atau Laravel juga terus diperbarui. Ada juga celah di library, bisa jadi pintu masuk ke aplikasi. 6. Password and 2 Factor authentication, gunakan password dengan panjang minimal 14 karakter. Gabungkan huruf besar, kecil, angka, dan simbol. Contohnya seperti K, 9TR #LZ2XPQN. Gunakan password manager seperti Bitwarden atau satu password supaya nggak perlu mengingat semuanya. Dan juga aktifkan two-factor authentication. Idealnya pakai TOTP seperti Google Authenticator, bukan SMS OTP yang lebih rentan diserap lewat SIM swapping. Ketujuh, SSL dan HTTPS. HTTP itu plain text. Artinya, data bisa disadap di tengah jalan dengan teknik seperti packet sniffing atau man-in-the-middle attack. Maka dari itu, SSL atau TLS bukan sekadar formalitas, tapi keharusan. Gunakan Let's Encrypt jika ingin gratis dan terpercaya. Pastikan juga server kamu mengaktifkan TLS 1,3, bukan versi lama seperti TLS 1,0 atau 1,1 yang sudah dipriketin. Aktifkan HSTS agar browser pengguna selalu memaksa koneksi lewat HTTPS dan tidak bisa dipaksa downgrade ke HTTP biasa. Kedelapan, validasi dan sanitasi input.
Jangan pernah percaya input dari user. Bahkan kalau kamu hanya punya satu form pendaftaran, gunakan server-side validation. Prepared statements untuk escape output saat mencetak HTML, whitelist validation untuk file, upload, atau jenis data tertentu. Contoh PHP yang aman, yang pertama, name filter input, kedua, name filter input, ketiga, STMTP, dan yang terakhir, STMT execute. 9. Firewall, plugin keamanan dan isolasi. Gunakan web application firewall seperti Cloudflare atau Mat Security. Mereka akan menyaring trafik yang mencurigakan sebelum mencapai server. Untuk WordPress, pasang plugin seperti WordFans, Easymes Security, atau Sucuri. Plugin ini akan membantu kamu memantau perubahan file, blokir IP mencurigakan, batasi login gagal, pindai malware otomatis. Untuk keamanan ekstra, gunakan isolasi proses dengan Docker. Kalau satu kontainer kena serangan, yang lain tidak ikut terinfeksi. Dan aktifkan juga Parmer atau Linux di level sistem operasi untuk kontrol akses proses. 10. Backup dan recovery. Backup adalah jaring pengaman terbaik. Tanpa backup, satu serangan bisa membuat kamu mulai dari nol. Gunakan backup otomatis harian, mingguan, dan bulanan. Simpan di lokasi yang berbeda. Gunakan tools seperti Updraft Plus, Jet Backup, atau Cronjob sendiri. Selalu uji backup kamu secara berkala. Jangan cuma backup, tapi juga pastikan bisa di-restore dengan benar. 11. Monitoring dan logging. Gunakan log activity plugin seperti WP Activity Log untuk melacak siapa saja yang login dan mengubah konfigurasi. Pantau file integrity menggunakan TriPure, dan analisis log server menggunakan Elkstock. Tambahkan alert lewat email atau Telegram ketika terjadi aktivitas aneh, seperti terlalu banyak login gagal, upload file tidak dikenal, atau perubahan file sistem. 12. Tanggap darurat saat website diretas. Berikut ini langkah-langkah jika website kamu sudah diretas. Pertama, putuskan koneksi website dari publik. Kedua, download semua log. Jalankan malware scanner. Keempat, restore dari backup terakhir yang bersih. Kelima, patch celah keamanan yang dimanfaatkan. Keenam, audit semua plugin, user, dan terakhir konfigurasi. Pantau aktivitas selama 7-14 hari setelah pemulihan. Keamanan website itu bukan tujuan akhir, tapi proses yang harus dijaga terus-menerus. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Di video berikutnya, kita akan bahas hack or be hacked, menguak rahasia XSS Attack dari Zero to Hero. Sampai jumpa, stay safe, stay secure.